Gue tuh kalau soal update iOS di iPhone itu tuh bener-bener males ya. Jadi gue tuh kalau update iOS di iPhone 15 gue ini, gue tuh nggak langsung update ya, tapi kayak nanti-nanti aja sih. Sambil nunggu yang lain itu setelah update seperti apa kondisinya. Nah, baru tadi malam nih, gue update iPhone 15 gue ini ke iOS 18.4. Jadi sekarang ada update iOS baru ya, iOS 18.4. Dan kira-kira hasilnya seperti apa? Kita akan coba bahas di video kali ini ya. Kita coba bahas dari mulai 6 fitur baru di iPhone 15 gua, lalu apakah ada perbaikan bug, sama performanya kita akan bahas seperti apa di iPhone 15 gua ini. Oh iya, ini tentunya update iOS 18.4 yang non-Apple Intelligent ya, karena kan iPhone 15 gua sendiri nggak support Apple Intelligent, jadi ya bingung gue ya bahasnya karena gue nggak ada iPhone yang support Apple Intelligent. Jadi di sini kita bahas yang non-Apple Intelligent aja ya. Jadi video ini harusnya cocok untuk kalian para user iPhone yang punya iPhone 15 ke bawah ya, yang belum support Apple Intelligent. Terusin nonton video ini ya. Oke, untuk update fitur yang pertama nih, datang dari aplikasi Safari. Jadi sekarang di iOS 18.4 kalian bakal menemukan riwayat pencarian kalian sebelumnya di kolom pencarian Safari. Ini bakal berguna banget untuk kalian yang sering browsing di Safari dan kalian ingin ke topik pencarian sebelumnya, tapi kalian lupa nih. Jadi di sini kalian gak perlu khawatir lagi, tinggal kalian tap aja di topik yang kalian inginkan di riwayat pencarian sebelumnya. Jadi kalian gak perlu khawatir lupa soal topik yang kalian cari sebelumnya di Safari. Kalaupun kalian gak suka riwayat pencariannya ini muncul, kalian juga bisa matiin ya. Tinggal kalian masuk ke pengaturan, scroll ke bawah ke bagian aplikasi, kalian tap aja lalu scroll lagi dan cari Safari. Nah, di sini kalian matikan aja toggle tampilkan pencarian terbaru. Ya udah deh, nanti bakal hilang ya untuk riwayat pencariannya yang ada di aplikasi Safari. Lalu kemudian update fitur yang kedua ada di aplikasi App Store ya. Jadi sekarang nih, kalau kalian download suatu aplikasi di App Store, terus kalian misal ingin pause dan resume download aplikasinya, sekarang udah bisa ya. Menurut gue sih fitur ini bakal berguna banget. Misalkan ya, kalian ingin download aplikasi yang filenya besar, lalu kalian lupa malah pakai data seluler, kalian bisa pause dan resume ketika iPhone-nya ini udah tersambung ke jaringan Wi-Fi. Jadi biar hemat kuota gitulah. Atau juga bisa digunakan untuk kasus misalkan kalian lagi nyambung ke jaringan internet yang jelek. Nah, kalian bisa pause dulu untuk downloadnya, lalu kalian bisa resume saat iPhone kalian ini udah tersambung di jaringan internet yang bagus. Oh iya, saat kalian pause download aplikasinya, nanti aplikasinya ini bakal muncul di home screen ya, dalam bentuk aplikasi yang belum selesai di-download. Dan kalian pun nanti bisa pause dan resume lewat icon aplikasinya yang udah ada di home screen ini. Kemudian update fitur selanjutnya ada di control center ya. Jadi sekarang untuk icon Wi-Fi dan icon data seluler, kondisi sinyalnya ini udah sesuai dengan kondisi real sinyalnya ini seperti apa. Jadi bentuk ikonnya ini udah ngikutin kondisi sinyalnya kayak gimana ya. Update ini mungkin bakal berguna biar kita tahu kondisi sinyal Wi-Fi-nya dan data selulernya ini seperti apa ya, meskipun ya kita cuma cek lewat icon control center aja. Nah, kemudian masih update fitur di control center. Sekarang bakal ada ketambahan fitur yang namanya ambient musik. Jadi di sini kalian bisa menambahkan 4 ambient musik ke control center. Fungsinya ini buat apa? Jadi kalau kalian lagi mengerjakan sesuatu dan ingin diiringi dengan ambient musik, kalian bisa pakai fitur bawaan dari iPhone ini. Jadi sekarang kalian nggak usah repot-repot lagi nyari musik di YouTube ataupun di Spotify. Nah, kalau gua lihat di sini ada 4 tipe ambient musik ya. Jadi ada ambient musik untuk tidur, untuk santai, untuk produktivitas, dan juga ada untuk kesehatan. Cuman sayangnya setelah gua coba, kalau mau pakai fitur ini harus tersambung ke internet ya. Jadi kalau iPhone kalian gak nyambung ke internet, musiknya ini nggak nyala. Tapi sebenarnya wajar guys, karena setelah gua cek juga, nanti musik ambient ini bakal ganti-ganti ya. Jadi nggak cuma itu-itu aja untuk musiknya. Jadi wajar aja sih, pasti butuh jaringan internet untuk nyari musik lainnya. Lalu yang berikutnya, ini update khusus untuk iPhone yang udah support Dynamic Island. Nah, ketika kalian nge-record suara atau ngerekam suara gitulah, nanti bakal muncul titik berwarna oranye yang menandakan mikrofon iPhone kalian lagi merekam suara. Menurut gue ini fungsinya sebagai privasi ya. Jadi biar kita tahu ya bahwa iPhone kita ini lagi aktif untuk merekam suara lewat mikrofonnya. Jadi kalian jangan sampai nggak ngeh kalau iPhone kalian
kalian ini lagi merekam suara kalian. Karena di sini, meskipun kalian geser-geser ya, berusaha untuk menghilangkan titik oranye di Dynamic Island ini, tetap gak akan bisa hilang. Soalnya, kalau di aplikasi lain yang muncul di Dynamic Island, kayak misalnya aplikasi Spotify, kalian bisa swipe agar aplikasinya ini menghilang dari Dynamic Island. Jadi, Apple di sini mengupdate Dynamic Island agar lebih fungsional ya, yaitu memunculkan titik berwarna oranye yang menandakan mikrofon di iPhone kalian lagi aktif merekam suara. Lalu update terakhir yang gua temukan di iPhone yang non-Apple Intelligent ya, yaitu ada update di emoji. Dan gua pun ini baru tahu ya, ternyata iPhone ini tuh terus mengupdate emojinya. Jadi ya, emoji di iPhone kalian ini bakal terus-terusan diupdate. Ini keren banget sih. Jadi kalau gua cari-cari, di sini gua menemukan ada 8 emoji baru yang kalian bisa pakai. Nah, ke-8 emojinya ini bisa kalian lihat di sini ya. Ya kalau gua bahas satu-satu dari emojinya kayaknya nggak penting juga. Kalian bisa lihat di sini ke-8 emoji yang baru di iPhone kalian. Kemudian yang berikutnya kita coba bahas soal perbaikan bug ya. Jujur ya, gue sendiri di iPhone 15 nggak ada ngerasain perbaikan bug yang gimana-gimana. Soalnya, contoh nih ya, ada 2 bug yang gue rasakan. Yang pertama ada delay speaker di galeri. Jadi kalau kalian mute ataupun munculin suara di galeri ketika video yang vertikal, itu agak delay gitu sih untuk berubah ikonnya. Lalu soal perpindahan lensa ya, yang masih patah juga. Jadi mirip kayak di Android ya. Ya mungkin Apple ini pengen nunjukin bahwa ya iPhone juga sama loh kayak Android. Jadi perpindahan lensanya dibuat patah kayak Android. Mungkin seperti itu sih. Jadi beberapa bug yang gua rasain di iPhone 15 gua ini ya masih dipelihara di iOS 18.4 ini. Nah, kalau kalian mungkin ngerasain ada bug yang udah diperbaikin, coba kalian tambahin aja di kolom komentar ya. Cuman ternyata ya, di sektor performanya cukup bagus nih. iPhone 15 gua ini kayak berasa lebih ringan, lancar, dan ngebut sih. Bahkan ya, kalau gue lihat review orang, iPhone 11 punyanya I'm Series Apple Pro, itu skor Geekbench-nya ternyata naik secara signifikan dibandingkan iOS 18.3.2 sebelumnya. Nih, bisa kalian lihat di video ini, ya selengkapnya kalian bisa mampir ke video I'm Series Apple Pro ya. Kalian bisa lihat selengkapnya di sana lah. Nah, kalau di iPhone 15 gue ini seperti apa untuk performanya? Ternyata ada juga peningkatan ya, meskipun ternyata untuk skor Geekbench-nya nggak yang naik signifikan banget. Tapi sebenarnya lumayan naik sih dibandingkan skor Geekbench sebelumnya yang iOS 18.3.2. Tapi ternyata kenapa tadi gua bilang nggak naik secara signifikan? Karena skor Geekbench di iOS 18.4 ini mirip sama skor Geekbench di iOS 18.3.1. Ya meskipun skor Geekbench-nya naik, tapi yang nggak naik banget gitu. Tapi yang gua rasain sih di iPhone 15 gua berasa lebih kenceng, berasa lebih lancar aja sih. Jadi itu dia ya beberapa update fitur di iOS 18.4 untuk iPhone yang non-Apple Intelligent. Mungkin ya, bagi user Android, beberapa update yang gua tadi jelasin bakalan terlihat remeh lah. Ya, kalian mungkin user Android bakal ketawa sih. Ngelihat update fitur di iPhone ini ya cuma gitu-gitu aja. Tapi ya, iPhone tetaplah iPhone. Gua yakin juga kalau user iPhone sejati mah ya, meskipun update fiturnya cuma gitu-gitu aja, bakal seneng-seneng aja sih. Kalau kata Indra iTech Live mah, user iPhone itu ya cuma fokus ngelihat perkembangan iPhone aja dan nggak ngelihat kanan kiri gitu. Perkembangan HP lain itu seperti apa. Jadi ya sebenarnya juga ya boleh aja di Android itu lebih dulu dan iPhone baru dapat teknologinya. Misalkan ya user iPhone mah bakal happy-happy aja sih karena cuma fokus ngelihat perkembangan iPhone aja. Tapi kalau menurut kalian seperti apa guys? Update fitur di iOS 18.4 ini. Tulis di kolom komentar ya. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau mau ada yang tambahkan silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Ataupun kalau mau ada ini koreksi dari apa yang gue jelasin tadi, ya silahkan koreksi aja kalau ada kekeliruan dari apa yang gue jelaskan. Thank you parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video kali ini. See you and bye-bye.